Halo guys, perkenalkan nama aku Mudrika dengan NIM 2110311320029. Aku dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Nah, video ini aku buat untuk memenuhi ujian tengah semester aku dengan mata kuliah Ekonometrika 2. Nah, di video kali ini aku bakalan ngasih tutorial sama kalian bagaimana sih mengolah data yang biasanya dilakukan ketika kita melakukan suatu penelitian, baik itu dalam bentuk jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Untuk jurnal yang aku gunakan ada di link deskripsi ya guys. Jadi di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Pengaruh Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali. Di sini peneliti menggunakan data dari BPS berupa data pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan dari tahun 2002 sampai 2021 yang ada di Provinsi Bali. Baik, langsung aja ke tutorialnya. Nah, yang pertama mencari regresi linear bergandanya terlebih dahulu. Nah, di sini kan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, dalam aplikasi SPSS ini yang pertama-tama kita harus memasukkan nama variabelnya terlebih dahulu. Nah, berpatokan dari jurnal yang saya ambil, di mana variabel independennya itu ada dua, yaitu variabel X1 dan X2, dan variabel terikatnya itu ada satu, yaitu Y. Nah, kemudian setelah kita tulis X1, X2, dan Y-nya, kita masukkan labelnya, di mana X1-nya adalah kemiskinan, X2-nya adalah pengangguran, dan Y-nya adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk labelnya ini disesuaikan dengan data yang ada di jurnal kalian atau variabel-variabel apa yang ingin kalian teliti. Kemudian klik data view, kemudian masuk ke Excel. Nah, data yang sudah ada itu di copy, kemudian di paste. Nah, setelah dipaste, kemudian klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Nah, ini variabelnya disesuaikan. Variabel independen itu adalah variabel X, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan dependen itu adalah variabel terikat atau variabel Y-nya. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul hasilnya. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya, yaitu dari regresi linear bergandanya, kemudian yang ANOVA itu merupakan uji F, kemudian kita bisa melihat determinasinya juga, kemudian kita bisa melihat uji T-nya juga. Nah, setelah itu kita bakalan mendapatkan hasil berupa tabel seperti yang ada di gambar. Nah, setelah itu kita juga bisa mendapatkan persamaan seperti yang tertulis di gambar. Dari persamaan regresi linear berganda tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang min 1,183 itu merupakan nilai konstantanya, mana seperti yang kita lihat itu bertanda negatif. Artinya dia berbanding terbalik dari variabel bebas terhadap variabel tarikatnya tadi. Maksudnya nilai pertumbuhan ekonomi akan sebesar min 1,183 jika variabel bebas yang berupa tadi kemiskinan dan pengangguran itu konstan atau sebesar 0%. Kemudian yang plus 2,571 X1 itu merupakan koefisien regresi untuk kemiskinan. Nah, di situ kan bisa kita lihat bahwa nilainya tuh bertanda positif. Artinya tuh variabel kemiskinan ini berpengaruh berbanding lurus dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Maksudnya jika kemiskinan meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Misalnya kemiskinannya naik 1%, maka pertumbuhan ekonominya pun akan naik 2,571%. Dengan asumsi pengangguran atau X2 itu tetap konstan. Kemudian untuk min 2,282 itu merupakan koefisien regresi dari pengangguran. Nah, dia kan di situ bertanda negatif, artinya
Jika pengangguran itu meningkat, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun, begitupun sebaliknya. Misalnya pengangguran tuh naik 1%, maka pertumbuhan ekonomi itu akan turun sebesar 2,282%. Ini dengan asumsi kemiskinan tuh atau X1 tuh tetap konstan. Nah, selain itu, kita sebenarnya juga bisa mendapatkan uji T-nya dari tabel tersebut, di mana kita bisa melihat dari signifikansinya. Nah, dari tabel tersebut kita lihat bagian kolom T-nya, bahwa di bagian kemiskinan itu nilai T hitungnya sebesar 4,459, di mana lebih besar dari T tabel sebesar 2,110. Nah, 2,110-nya itu didapat dari tabel T. Setelah itu bisa dilihat juga yang di sebelah kolom T itu bagian signifikansi, bahwa kemiskinan itu signifikansinya sebesar 0,00. Artinya di bawah 0,05, di mana maksudnya variabel kemiskinan itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Kemudian untuk variabel pengangguran, T hitungnya itu sebesar min 5,712, di mana lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,110. Dan jika dilihat dari signifikansinya sama seperti variabel kemiskinan, yaitu sebesar 0,00, mana lebih kecil dari 0,05. Artinya, variabel pengangguran ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Untuk uji F-nya bisa dilihat di tabel yang bertulisan ANOVA. Nah, uji F ini juga dilihat dari signifikansinya. Seperti uji T, jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan. Nah, pada variabel ini menunjukkan bahwa variabel bebas ini yaitu kemiskinan dan pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena variabel bebasnya yaitu kemiskinan dan pengangguran tadi memiliki tingkat signifikansi yaitu 0,00, di mana itu lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dia berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu ada koefisien determinasi. Nah, ini bisa dilihat dari kolom R-square-nya, di mana di tabel tersebut tertulis sebesar 0,664, atau itu bisa dipersenkan sebesar 66,4%. Dari variabel bebas tersebut mempengaruhi variabel terikat. Yang sisanya itu sebesar 33,6% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Nah, kemudian kita lanjutkan bagian korelasi. Pertama-tama tuh kita klik regression, kemudian ke linear. Kita sesuaikan variabelnya seperti tadi. Pertumbuhan ekonomi di bagian dependen dan variabel X-nya di independen. Kemudian klik statistik. Kemudian bagian X square change itu dicentang, lalu klik continue, lalu diokekan. Maka muncullah hasil korelasinya. Nah, korelasi ini dilihat dari signifikansi F change-nya. Jika signifikansi F change-nya lebih kecil dari 0,05, maka dia berkorelasi. Nah, dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwa signifikansi F change-nya sebesar 0,00. Di mana lebih kecil dari 0,05, artinya saling berkorelasi. Oke, selanjutnya ke uji normalitas. Oke, yang pertama kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear, lalu disesuaikan variabel-variabelnya seperti yang dilakukan tadi, lalu kita klik save. Kemudian bagian residual kita centang bagian unstandardized, kemudian continue, lalu keluarlah hasilnya. Tapi yang kita cari sebenarnya bukan hasil yang ini, melainkan kita mencari res satunya saja tadi. Nah, res satunya kan sudah ada di data tersebut. Kemudian kita analyskan lagi, lalu klik non parametric, lalu klik legacy dialog. Kemudian yang ada KS-nya itu diklik,
Lalu kita pindah yang unstandardized tadi. Lalu kita klik OK. Nah, muncullah hasilnya yaitu uji normalitas Kolmogorov. Nah, di uji normalitas jurnal yang saya jadikan patokan itu dia menggunakan uji normalitas tersebut. Nah, uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi dengan normal. Bisa dilihat bagian baris paling bawah. Di situ kan tertulis bahwa signifikansi uji Kolmogorov Smirnovnya sebesar 0,11, lebih besar dari 0,05. Artinya, datanya berdistribusikan secara normal. Jadi, jika datanya itu lebih besar dari 0,05, maka dia terdistribusi dengan normal. Nah, selain itu juga ada uji normalitas Bagan, histogram, dan plot. Adapun caranya itu kita klik analyze, lalu kita klik regression, kemudian linear. Nah, variabelnya diatur seperti cara yang tadi. Variabel Y-nya diletakkan di dependent dan variabel X-nya diletakkan di independent. Kemudian klik statistik, kemudian dicentang bagian collinearity diagnostiknya. Klik continue, lalu klik plots yang di bawah statistik. Kemudian seperti kodenya itu diletakkan, jangan sampai terbalik. Kemudian bagian bawahnya yang histogram dan normal probability plotnya jangan lupa dicentang. Kemudian continue, lalu klik save. Nah, pastikan unstandardized-nya itu sudah tercentang. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu bakalan muncul hasilnya seperti yang ada di gambar. Jadi data itu dikatakan terdistribusi dengan normal jika dia tuh berbentuk lonceng, seperti yang ada di gambar nomor 1. Kemudian untuk yang gambar kedua itu, jika titik-titik atau plotnya itu mengikuti garis diagonal, maka dia dikatakan terdistribusi dengan normal jika dia mengikuti garis tersebut, garis diagonalnya. Kemudian yang di gambar ketiga tuh dia tuh harus tersebar agar terdistribusi dengan normal. Oke, selanjutnya uji multikoliniaritas. Yang pertama-tama seperti biasa kita klik analyze terlebih dahulu, kemudian regression, linear. Nah, variabelnya disesuaikan seperti tadi. Kemudian klik bagian statis. Kemudian bagian collinearity diagnostik itu dicentang. Kemudian continue, lalu OK lagi. Nah, lalu keluarlah hasil dari uji multikoliniaritas yang ada FIF-nya ini dan koefisien toleransinya. Jadi uji multikolonialitas ini dilihat dari FIF dan nilai toleransinya. Nah, pada kolom paling ujung bisa dilihat bahwa kemiskinan pengangguran itu nilai toleransinya sebesar 0,574. Nah, nilai toleransi ini harus lebih besar dari 0,1 dan ini memenuhi syarat yaitu 0,574. Kemudian dilihat dari nilai FIF-nya yang paling ujung itu sebesar 1,741, di mana ini harus lebih kecil dari 10. Artinya data ini memenuhi syarat dan terbukti tidak mengandung multikoliniaritas. Selanjutnya uji heteroskedastisitas. Yang pertama-tama kita harus memunculkan res satunya terlebih dahulu dengan
Cara klik analyze, kemudian linear, regresi linear, kemudian kita sesuaikan variabelnya, kemudian klik save. Yang bagian residual kita centang bagian unstandardized-nya, lalu klik continue, diokekan. Nah, kembali ke data variabel tadi, kita sudah mendapatkan nilai res satunya. Kemudian kita klik transform, converter variabel. Nah, pada target variabel bisa diisi dengan ABS, kayak tulisan underscore, terus tulis res. Kemudian bagian numeric expression, bagian di bawah itu yang sebelah kanan, bagian function group kita klik all. Kemudian yang bagian bawahnya lagi kita klik ABS. Terus kita klik panah yang ke atas. Kemudian di sebelah kiri itu sudah ada unstandardized yang tadi yang kita cari di awal. Kita klik, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, kemudian tinggal kita klik OK. Nah, kemudian kita kembali lagi ke data view tadi. Nah, sudah muncul ABS res di sini. Kemudian kita klik analyze lagi, kemudian kita regresi linear. Nah, variabel Y-nya itu atau dependennya diubah menjadi ABS res. Jadi yang pertumbuhan ekonomi kita pindahkan terlebih dahulu, kita keluarkan. Kemudian kembali lagi ke save tadi, kita hilangkan centang dari bagian residual unstandardized tadi. Kemudian continue, kita okekan. Nah, keluarlah hasilnya. Nah, yang di tabel bagian tengah itu yang koefisien. Interpretasi dari uji heterodektivitas ini. Nah, kita lihat bagian signifikansinya yang paling ujung. Nah, jika nilainya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak mengandung heterokedastisitas. Variabel kemiskinan dan pengangguran itu lebih besar dari 0,05, yaitu di mana kemiskinan sebesar 0,659 dan pengangguran sebesar 0,65. Nah, yang terakhir uji autokorelasi. Nah, langsung aja masuk ke bagian analyze, diklik, kemudian regresi linear. Nah, variabelnya disesuaikan karena tadi itu masih ABS res, jadi ABS resnya diganti dulu dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian lalu klik statistik, dicentang bagian Durbin Waston-nya, klik continue, lalu diokekan. Maka keluarlah hasilnya yang bagian yang judulnya ada model summary tadi. Nah, itu merupakan hasilnya yang ada Durbin Waston-nya di ujungnya, yang model summary. Nah, itu. Kemudian untuk interpretasi uji autokorelasi, nah, dari tabel itu bisa dilihat yang paling pojok, Durbin Waston-nya sebesar 2,031. Syarat dari tidak terjadinya autokorelasi, Durbin Waston-nya itu harus lebih besar dari DU. Kemudian juga harus lebih kecil dari 4 dikurang DU. DU-nya itu bisa kita dapat dari tabel, kemudian dan 2,463 itu didapat dari 4 dikurang 1,537. Nah, bisa dilihat bahwa nilai Durbin Waston yaitu 2,031 lebih besar dari DU yaitu 1,537 dan lebih kecil dari 4 dikurang DU sebesar 2,463. Mungkin itu saja untuk tutorial dan interpretasi dalam menyelesaikan kasus dari jurnal yang saya ambil. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.